Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fajri Monika Sari dengan NIM 20190410236. Di sini saya akan mereview film dokumenter yang berjudul The Social Dilemma dan menjawab beberapa pertanyaan dari penugasan bisnis digital yang diampu oleh Pak Muhammad Miftahun Nazir. Untuk pertanyaan pertama, apa persoalan yang diangkat di film The Social Dilemma? Jadi persoalan yang diangkat di film The Social Dilemma sendiri yaitu tentang pentingnya sosial media, dan di film ini juga membongkar sisi gelap dari net sendiri. Lalu sosial dilema ini juga nagai oleh algoritma hingga akhirnya membawa pada sebuah kedilemaan. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah dampak baik dan buruk dari penggunaan berbagai aplikasi IT yang ada saat ini? Jelaskan kedua dampaknya. Di film sosial dilema sendiri ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu dapat menambah wawasan, menambah relasi, menambah ilmu, informasi lebih mudah dan cepat didapatkan, serta sebagai media untuk refleksi. Lalu ada juga dampak negatif, yaitu informasi pribadi bisa jadi diperjualbelikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, mudah tersebar berita yang tidak pasti kebenarannya, serta dapat menjadi wadah untuk para penjahat internet untuk mencuri data ataupun bisa jadi melakukan penipuan, serta privasi kita 100% sangat tidak terjamin, seperti banyak kasus saat ini yang mana banyak data-data yang tersebar hanya karena pemakaian m-banking menggunakan WiFi. Pertanyaan selanjutnya, internet, komputer, sosmed, dan lain-lain sudah menjadi kebutuhan primer layaknya makan. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya, karena banyaknya hal yang bisa dilakukan di internet, orang-orang jadi mulai selalu ketergantungan dengan internet. Dengan banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan di internet, membuat internet itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di era sekarang ini. Selain itu, karena internet memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi, jadi internet juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menjual produk dan jasa serta pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Akibat dari itu, pasar pun makin luas dan bebas dengan adanya internet, sehingga persaingan bisnis semakin ketat di saat ini. Dengan demikian, sudah dipastikan sangat banyak data di internet dan ilmu pengetahuan di sana. Maka, apabila internet digunakan dengan bijak, pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, internet ini juga bermanfaat, yang mana juga memudahkan untuk berkomunikasi, transaksi, dengan penggunaan yang bijak. Tapi jika penggunaannya juga tidak bijak, maka banyak penyalahgunaan dalam internet ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda cara bijak dalam menggunakan teknologi informasi agar tidak diperbudak olehnya? Di sini saya akan membagikan beberapa tips cara bijak penggunaan teknologi informasi agar tidak diperbudak, yaitu jangan membagikan informasi yang diperoleh secara sembarangan. Hal ini agar supaya kita tidak terjebak pada siklus penyebaran berita bohong atau hoax. Hal ini juga ditekankan di undang-undang tentang penyalahgunaan sosial media. Selanjutnya juga ada perilaku dan etika kita dalam bermedia sosial. Kita harus menghargai karya orang lain dan memberikan tanggapan positif yang sifatnya membangun, agar konten tersebut bisa mengalami perubahan yang bernilai positif yang sekiranya bisa memberikan edukasi. Karena konten atau informasi yang akan dibagikan dapat mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Jika kita membagikan konten itu negatif, maka orang-orang juga akan terhasut untuk melakukan hal yang negatif juga. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan perizinan akses pada aplikasi dan selalu membaca syarat dan ketentuan aplikasi. Banyak orang yang hanya men-skip perizinan akses agar lebih cepat, namun mereka tidak membaca. Nah, kadang di sana ada hal penting yang tertera yang harusnya kita baca agar kita bisa tahu, kegunaan dan data apa saja yang dapat diambil dari aplikasi tersebut. Jangan membagikan konten atau informasi yang sifatnya mengandung pornografi, sara,
hoax karena dari tindakan tersebut akan memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.